Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Krisis 1998 akan kembali terulang jika ekonomi gonjang-ganjing dan rakyat kelaparan. Nilai tukar rupiah yang kian melemah di tengah mewabahnya corona semakin membuat rakyat Indonesia khawatir. Hal itu dikatakan oleh seorang pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Ia menilai bahwa lemahnya rupiah diakibatkan karena perang dagang antara Amerika dan China. Di samping itu karena pandemik. Di sisi internal, Indonesia juga masih mengandalkan impor dibandingkan dengan ekspor. Padahal dengan mewabahnya virus ini, negara-negara membatasi interaksi sehingga menyebabkan ekonomi semakin lesu dan daya beli masyarakat semakin menurun. Bahkan Ujang memprediksi kurs rupiah akan menyentuh pada angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Maka tak ayal, masyarakat pun akan semakin gelisah dan khawatir. Krisis 1998 akan kembali terjadi. Ekonomi gonjang-ganjing terus, masyarakat kelaparan dan tidak ditahan lagi. Pasti akan kejadian. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah kecenderungan aparat keamanan yang dalam hal ini adalah tentara. Menurutnya, jika tentara sudah memihak bahwa kondisi tersebut sangat gawat. Masih menurut Ujang, ada juga faktor lain yang akan mengakibatkan Indonesia kembali seperti pada tahun 1998, yaitu adanya pergeseran elit. Mungkin kalau ada menteri mundur karena tak lagi percaya oleh Jokowi, maka kejadian tahun 1998 bisa saja terjadi. Namun elit jika sudah tersandra dalam artian mendukung pemerintah bisa berjalan, walaupun kepercayaan publik akan semakin runtuh. Semakin anjlok. Kini nilai tukar rupiah pun mencapai Rp16.550, mendekati kondisi di krisis 1998. Nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah hari ini berada di atas level Rp16.000, bahkan mendekati posisi terburuk pada krisis 1998. Pada Juni tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada titik terendahnya di level Rp16.950. Mengutip data dari Financial Times, pada hari Jumat 20 Maret, nilai tukar rupiah pada pukul 9.13 waktu Indonesia Barat tertekan pada angka Rp16.000 terhadap dolar Amerika Serikat, melemah sekitar 50 poin atau sekitar 0,31%. Sedangkan kurs tengah Bank Indonesia atau JISDOR berada di posisi Rp16.273. Sementara itu dalam transaksi konvensional di perbankan tanah air, sudah ada yang menjual dolar Amerika Serikat di posisi Rp16.550. Bank Mandiri dengan kurs jual Rp16.500. BCA dengan kurs jual Rp16.550, BNI kurs jual di angka Rp16.450, kemudian BRI Rp16.335 dan Panin dengan kurs jual Rp16.530. Sepertinya krisis tahun 1998 ini juga diprediksi dengan adanya penerbangan ke Singapura yang membludak. Penuhnya penumpang maskapai penerbangan Garuda Indonesia di tengah wabah virus corona tempoh hari diiringi dengan gejolak ekonomi seperti sekarang, dinilai mirip seperti tahun 1998. Sebab ketika krisis 22 tahun silam itu, banyak warga Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mengevakuasi diri. Demikianlah hal yang disampaikan oleh Ketua Majelis Prodem, Iwan Sumule, pada hari Sabtu 21 Maret kemarin. Sepertinya begitu. Tanda-tanda perubahan segera terjadi, mirip Mei 98. Buat segenap anak Ibu Pertiwi, it's now or never, kata Iwan Sumule. Dia berpandangan melihat kondisi ekonomi dalam negeri saat ini terbilang mengkhawatirkan. Jika ekonomi bergejolak, kondisi sosial secara otomatis mengikuti. Kondisi ekonomi yang semakin memburuk dikhawatirkan akan terjadi gejolak sosial yang tidak terkendali.
Terlebih lanjut Iwan, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan kekhawatirannya bahwa pertumbuhan ekonomi berpotensi 0%. Pernyataan tersebut membuat masyarakat Indonesia makin khawatir. Kita ini sebenarnya sudah mengalami krisis. Menteri Keuangan saja sudah menyampaikan kekhawatiran bahwa pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 0%. Dan ini semakin membuat rakyat juga pelaku ekonomi sangat khawatir karena pernyataan Menteri Keuangan SMI ini. Kendati begitu, Iwan Sumulai juga menilai ada kemungkinan lain terkait dengan berbondong-bondong warga Indonesia ke Singapura, lantaran negara tersebut dianggap aman dan berhasil untuk menangani wabah corona. Sebab penanganan virus tersebut dalam negeri masih rentan karena pemerintah ini dianggap gagap menyikapi. Ada kekhawatiran semakin merebaknya virus Cina. Tampak cara penanganan belum terkoordinasi dengan baik. Daerah-daerah tampaknya jalan sendiri-sendiri. Dan Singapura saat ini cukup sukses dalam penanganan penyebaran pandemi. Sebelumnya negara Singapura beberapa hari terakhir memperketat traveler atau pengunjung yang masuk ke negaranya. Pada hari Senin 16 Maret mulai pukul 12 malam, para traveler baru melakukan perjalanan ke negara-negara ASEAN, Jepang, Swiss hingga Inggris dalam 14 hari terakhir diminta untuk melakukan karantina diri. Namun aturan tersebut justru berbeda dirasakan oleh maskapai Garuda Indonesia. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengaku kaget bahwa penumpang maskapai Garuda Indonesia sempat membludak. Pesawat tiba-tiba penuh penumpang yang ingin menuju Singapura. Kami juga cukup kaget ketika diumumkan misalnya Singapura akan mengenakan siapapun yang masuk per tanggal tertentu waktu itu kalau nggak salah hari Selasa. Masuk akan kena isolasi 14 hari sampai sebelumnya tiba-tiba full pesawat kita. Malah kita tambah kalau dengan permintaan untuk terbang ke Singapura lewat pakai Garuda tinggi sekali hari itu, kata Irfan beberapa waktu yang lalu. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah secara signifikan. Kecemasan terhadap penyebaran virus corona yang semakin masif membuat arus modal keluar dari pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia. Sejak beberapa hari, rupiah berada di level di atas Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Bahkan pada hari ini, Kamis 19 Maret, posisi rupiah sudah menembus Rp16.000 per US dollar. Di mesin pencarian Google pada pagi hari ini rupiah tercatat mencapai Rp16.052 per US dollar. Rupiah memang tidak sendiri di zona merah, karena mayoritas mata uang utama Asia lainnya juga bernasib sama. Namun, depresiasi 1,74% sah membuat rupiah menjadi yang terlemah di Asia. Rupiah akhirnya jebol juga di Rp16.000 per US dollar. Tim ekonomi Jokowi memang payah. Diingatkan potensi krisis sejak 1,5 tahun yang lalu. Dan alternatif solusi, Keminter dan Jumawa, padahal tidak punya track record turnaround, makro ataupun korporasi. Yang ada adalah pembisik-pembisik angin surga. Ujar mantan Menko Perekonomian Dr. Rizal Ramli di akun Twitternya pada hari Kamis 19 Maret. Selain nilai tukar rupiah, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan juga mengalami terjun bebas. IHSG sudah turun hampir 5% dari pembukaan. IHSG ini cerminan kepercayaan pasar pada ekonomi Indonesia. Udah turun lebih dari 25% dibanding awal tahun. Boya pemerintahnya ini rumongso, ujar akun @awemani pada hari Kamis 19 Maret. Nilai tukar rupiah hari ini tertekan terhadap dolar Amerika Serikat dan rupiah telah tembus di level Rp16.000. Mengutip data dari Financial Times, pada hari Kamis 19 Maret, nilai tukar rupiah pada pukul 10.02 waktu Indonesia Barat bergerak tertekan di angka Rp15.387 terhadap dolar Amerika Serikat atau melemah sekitar 187,68 poin atau sekitar 1,23%. Sedangkan kurs tengah
Bank Indonesia berada di posisi 15.712. Sementara di perbankan konvensional tanah air ada bank yang sudah menjual dolar Amerika Serikat tepat di posisi Rp16.000. Dan berikut ini daftar nilai tukar rupiah terhadap dolar hari ini. Di Bank Mandiri, kurs jual Rp15.990. BCA kurs jual di Rp15.980. BNI kurs jual di Rp15.900. BRI kurs jual di Rp15.600 dan Banin kurs jual di Rp16.005.